Pernah nggak sih Anda ngerasa stuck, mentok sama satu masalah yang kayaknya mustahil banget dipecahin? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah cara berpikir yang bisa bantu Anda dobrak masalah itu. Kita akan lihat sebuah buku yang ngajarin kita untuk berpikir, ya sedikit aneh. Oke, kita mulai dari satu angka, 50. Pertanyaannya, gimana caranya seorang pria kurus bisa makan 50 hotdog lengkap dengan rotinya cuma dalam 12 menit? Ini 2 kali lipat rekor dunia loh, dan ini bukan tebak-tebakan ya. Ini kisah nyata seorang anak muda 23 tahun yang benar-benar menggemparkan dunia lomba makan. Jawabannya ada di cara berpikir yang beda banget. Sesuatu yang dibahas tuntas di buku Think Like a Freak. Jadi rahasianya itu bukan perut yang lebih besar, tapi pola pikir yang secara fundamental beda. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana dia bisa melakukannya. Jadi, kita mulai dari masalah 50 hotdog ini. Ceritanya berawal dari Takeru Kobayashi. Dia ini mahasiswa ekonomi, masih muda, dan bisa dibilang bukan siapa-siapa waktu itu. Dia jadi penantang yang sama sekali nggak diperhitungkan di kontes makan hotdog paling bergengsi, Nathan's Famous. Nah, saat itu, rekornya ada di angka 25/8 hotdog dalam 12 menit. Angka yang gila banget. Bayangin, selama puluhan tahun, para jagoan makan di seluruh dunia itu cuma bisa naikin rekornya sedikit banget. Angka 25 itu seolah-olah udah jadi tembok, batas kemampuan manusia. Sampai akhirnya, disinilah Kobayashi melakukan sesuatu yang beda. Dia nggak cuma coba makan lebih cepat atau lebih keras. Dia berpikir dengan cara lain. Semuanya dimulai dengan satu pertanyaan yang sama sekali baru. Nah, ini dia kuncinya. Orang lain bertanya, gimana caranya makan hotdog lebih banyak? Tapi Kobayashi, dia bertanya, gimana caranya bikin hotdog ini lebih mudah dimakan? Kelihatannya sepele ya, tapi pergeseran pertanyaan ini mengubah segalanya. Dari pertanyaan baru itu muncullah serangkaian eksperimen yang, brilian tapi aneh. Pertama, dia pisahin sosis dan rotinya. Kenapa? Karena menurut dia, dikunyah barengan itu malah bikin susah. Terus, sosisnya dipatahin jadi 2, biar lebih cepat masuk dan dikunyah. Rotinya, dicelupin ke air hangat biar gampang ditelan, jadi nggak buang-buang waktu buat minum. Dan yang paling ikonik, dia menciptakan goyangan Kobayashi. Dia goyang-goyangin badannya biar makanan turun dan ada ruang lagi di perut. Lihat kan, semua ini tujuannya satu, bikin hotdog lebih mudah dimakan, bukan maksa diri makan lebih banyak. Oke, teknik fisiknya emang gila banget. Tapi terobosan terbesarnya justru ada di kepalanya, mental. Jadi Kobayashi melihat rekor lama itu yang 25 hotdog bukan sebagai batasan kemampuan manusia. Dia melihatnya sebagai apa yang disebut batasan buatan. Dia sama sekali nggak percaya kalau manusia cuma mentok di angka segitu. Jadi, ya diabaikan aja rekor itu. Dan hasilnya? Coba lihat ini, benar-benar bikin semua orang melongo. Dia nggak cuma mecahin rekor, tapi dia melipat gandakannya. Langsung pasang standar baru di angka 50. Ini bukti nyata kalau batasan yang selama ini dipercaya ternyata cuma ilusi. Seperti kata Roger Bannister, pelari pertama yang menembus batas lari 1 mil di bawah 4 menit, otaklah, bukan jantung atau paru-paru yang merupakan organ kritis. Poinnya kuat banget kan? Batasan yang paling sering nahan kita itu bukan fisik, tapi mental. Batasan yang kita ciptakan sendiri dan kita anggap sebagai sebuah fakta. Kobayashi membuktikan, dalam lomba makan sekalipun, otaklah juaranya, bukan perut. Oke, tentu aja cara berpikir aneh ini nggak cuma buat lomba makan hotdog ya. Yuk kita lihat gimana konsep ini berlaku di situasi yang sama sekali berbeda. Bayangin deh tendangan penalti di final Piala Dunia. Tegang banget kan? Pilihannya kelihatan simpel, tendang ke kiri atau tendang ke kanan. Tapi sebetulnya ada satu pilihan lagi yang hampir semua pemain nggak berani ambil. Kalau kita lihat datanya, kiper itu hampir selalu loncat. Entah ke kiri, sekitar 57%, atau ke kanan, 41%. Dan coba tebak, berapa sering kiper cuma diam di tengah? Cuma 2% dari waktu. Jarang banget. Artinya apa? Secara statistik, peluang gol paling besar itu justru kalau nendang lurus ke tengah. Selisihnya bisa sampai 7% lebih tinggi. Tapi, kenapa jarang banget yang melakukannya? Karena para pemain takut malu. Bayangin nendang pelan ke tengah, terus ditangkap kiper yang diem aja. Kelihatan konyol banget kan? Nah, ini dia batasan buatan yang lain. Rasa takut dianggap bodoh. Memilih pilihan yang secara statistik paling benar itu butuh keberanian.
buat ngabaikan apa kata orang dan apa yang biasa dilakukan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari cara berpikir aneh ini? Pertama, berani ngaku, saya nggak tahu. Itu titik awalnya. Kedua, definisikan ulang masalahnya. Jangan cuma terima pertanyaan yang ada. Ketiga, abaikan batasan buatan yang diterima semua orang. Dan terakhir yang paling penting, berpikirlah seperti anak kecil. Jangan takut coba-coba, jangan takut bereksperimen. Jadi, pertanyaannya buat Anda sekarang, batasan buatan apa nih yang bakal Anda coba abaikan minggu ini? Siapa tahu dengan mengubah pertanyaan dan mendobrak batasan itu, Anda bisa menemukan solusi 50 hotdog versi Anda sendiri.